Selamat pagi, sahabat Kristiani. Pagi hari ini kita ngobrol santai lah ya. Sedikit nanti agak curhat-curhat. Kita bicara topik judul Guru 2. Guru 1 kemarin, sekarang Guru 2. Saya kepikiran untuk kembali menandaskan, menekankan betapa pentingnya kita memiliki satu standar yang sama. Betapa pentingnya kita memiliki satu kualitas ajaran standar yang sama. Yaitu siapa? Yesus. Pada kemarin saya sampaikan bahwa standar guru kita itu adalah Yesus. Bukan pendeta. Bukan pemimpin. Alkitab ada berkata bagaimana di Alkitab memuji orang-orang yang datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu. Tapi ada lagi di belakangnya, dan mereka menyelidiki kebenarannya. Artinya, kenapa ada Paulus, ya ini Paulus yang bilang, bahwa ada orang-orang di Berea katanya yang menerima firman itu dan kembali ke rumahnya dan melihat gitu, menyelidiki kembali kebenaran apa yang dia dengar gitu. Artinya apa? Artinya tidak semua ajaran benar. Tidak semua ajaran benar. Ajaran-ajaran pendeta, ajaran-ajaran ini yang pemimpin-pemimpin, gak semua benar. Karena itu, mungkin kita tidak menentang, ya Alkitab tidak menyuruh kita menentang. Waktu dia ngomong terus kita tentang, wow tidak setuju. Gak begitu juga. Karena kan kita ada di dalam kerajaan Tuhan yang teduh. Tapi kita diajar untuk jangan menerima ajaran itu mentah-mentah gitu. Jangan telan. Jangan ditelan. Nah, ketika kita memiliki satu standar ajaran Yesus, maka kita bisa melihat mana ajaran yang menurut yang kita pahami ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang benar, mana yang baik, mana yang membangun. Kan seperti itu. Itulah pentingnya kita memiliki standar guru kita, yaitu Yesus. Jadi pemimpin, pendeta berkhotbah, kita butuh itu. Kita butuh pendeta berkhotbah, pemimpin berkhotbah. Kita butuh semua itu. Dan kita butuhkan itu. Karena ada di mana itu membangun, ada di mana itu membuat kita semangat. Dan itu semua adalah asupan bagi kita. Tapi jangan lupa, Alkitab mengingatkan kita juga untuk menyelidiki apakah benar demikian. Apakah benar sesuai dengan ajaran Yesus nggak itu? Gitu kan? Sesuai nggak itu? Karena bukan berarti pendeta itu sengaja atau mau mencoba menyelewengkan ajaran. Belum tentu. Bisa aja karena memang pemahaman yang kurang, ya kan? Karena memang referensinya yang kurang, kan kayak gitu. Jadi bagian kita adalah menyelidiki apakah benar demikian adanya. Nah, ini dia.
Kemarin waktu waktu dengar khotbah di gereja, saya terganggu banget. Terganggu karena kan judul sekarang domba dan gembala. Di situ lebih banyak bercerita tentang dombanya. Dan hal yang saya tangkap dari semua ajaran itu adalah domba itu bodoh. Domba itu bodoh. Jemaat, ya kan jemaat itu di sama itulah seperti bagian seperti domba yang dimaksud di Alkitab itu adalah anggota jemaat. Saya terganggu, serius. Kalau ini buah dari kesombongan gak apa-apa. Biarlah saya dibilang sombong. Saya dalam hati gila. Sebelum saya mengambil keputusan jadi murid Yesus, saya sebelum itu saya ambil keputusan dulu gitu. Saya harus berkomitmen gitu. Dan selama 29 tahun saya ada di sini. Masa iya sih saya bodoh dalam hati? Masa sih saya bodoh ya? Dia pintar karena dia pemimpin ngomong di sana. Dia pintar, saya bodoh. Wah, selama khotbah itu saya terganggu. Terus saya coba ngobrol dengan beberapa teman. Kamu gimana khotbah tadi? Aku bilang. Oh iya, memang kita harus jadi seperti domba katanya. Matilah, berarti aku yang masalah nih. Berarti aku nih masalah. Wah gitu ya, saya bilang. Jadi kalau saya panggil kamu domba, kamu oke? Saya panggil kamu bodoh gitu, kamu oke nggak? Nah, ya nggak apa-apa katanya. Terus saya bilang, karena di situ dikatakan juga anjing kan, anjing katanya masih mendingan bisa dilatih katanya domba. Terus saya bilang, kalau saya mending kamu panggil anjing aja lah daripada domba kalau kayak gitu. Karena anjing sekalipun semua binatang bodoh, tapi katanya anjing masih bisa dilatih gitu. Nah kayak gitu-gitu. Sampai pagi ini saya saya ambil dalam doa, saya ambil baca Alkitab. Benar gak sih? Saya bodoh gitu kan? Dan harus orang bodoh yang ada di dalam kerajaan Tuhan gitu, yang bisa, yang sekalipun udah, ini kan gereja 33 tahun katanya. Jadi selama 33 tahun itu katanya orang yang baik itu yang harus bisa diarahin, bisa dibimbing. Masa iya dalam hati saya? Nah itulah, apapun itu. Tapi itulah yang bergejolak di hati saya. Jadi kalau saya lihat sih dari semua tanggapan murid-murid Yesus yang kemarin saya ngomong itu, ada satu orang memang yang agak setuju, bilang, masa iya kita bodoh katanya. Nah tapi kebanyakan mereka berkata, oh iya terima gitu. Mereka menerima bodoh. Karena pada saat itu domba itu diartikan, kalau dibilang domba berarti bodoh. Nah, apa yang saya merasa pagi hari ini adalah kita boleh mengatakan apapun, apalagi kalau itu kemampuan, kapasitas dan kebisaan kita ya tentang memahami firman. Tetapi apa yang saya pahami pagi ini setelah saya banyak terganggu dari kemarin sampai sekarang, saya mulai lihat gitu, domba ini apa sih katanya. Domba ini seperti apa sih? Kemudian kita jangan salah juga, jangan juga lupa bahwa ketika kita bicara kerajaan Tuhan, kita bicara keluarga gitu, keluarga. Nah, kalau di dalam satu keluarga ada orang pintar menganggap saudaranya bodoh, bagus nggak? Saya berpikir kayak gitu. Ini kayak saya nih, punya anak 5. Terus ada yang pintar nih. Pasti adalah yang lebih pintar dari yang lain. Terus saudaranya itu bilang yang sana bodoh gitu. Wah. Bantu deh dia bodoh katanya. Kayaknya nggak tepat ya kata-kata itu untuk keluarga. Apalagi untuk anak-anak Tuhan ya.
Saya merasa, nggak tahu ya, yang saya merasa domba konotasinya adalah lemah. Lemah, tulus, penuh unity, kekeluargaan. Nah, karena itu domba kemana-mana karena dia lemah, dia nggak bisa sendiri. Dia bukan single factor. Seperti harimau, singa, ular gitu kan. Yang harus memburu mangsanya. Jadi saya melihat domba ini dari sisi yang lain, bahwa domba ini adalah satu hewan yang sangat bermutu, ya kan? Satu dulu, bermutu. Karena bulunya bisa memberikan kehidupan bagi pemiliknya. Mahal itu, membuat jadi kain wool. Yang kemudian dia lemah gitu. Lemahnya itu karena itu dia tidak mau sendiri. Begitu sendiri aja, dia udah stres dia. Biasalah, jangankan domba. Kita pun manusia kalau kita udah stres, kita jadi bodoh kan. Kita nggak tahu kita mau lakukan apa gitu. Nah, jadi karena itu dia nggak boleh. Kita nggak boleh. Ini nggak boleh menyendiri. Kalau menyendiri dia stres. Dia pasti akan mau dekat-dekat dengan dia. Karena dia nggak begitu stres, dia nggak. Banyak binatang yang gampang stres. Bukan cuma domba. Tikus. Kemana temannya satu semua ke situ gitu kan. Kalau masalah itu. Nah, jadi ini yang ini saya kepikiran sampai pagi ini, iya sih, masa saya bodoh kan? Masa saya bodoh ya? Saya terganggu saya. Masa saya bilang saya anak Tuhan tapi saya bodoh gitu. Nah, jadi sebenarnya domba ini memang benar, ini adalah jemaat yang dimaksud. Saya setuju dengan itu. Tapi saya merasa bukan pemahaman bodoh gitu ya. Tapi lemah, terus punya hati yang tulus gitu. Udah punya hati yang tulus, terpercayaan. Percaya aja. Karena itu dia tulus hati. Dia nggak berprasangka buruk tentang temannya. Temannya kemana dia pergi. Ayo katanya. Dia kesana, dia pergi ke sana. Ayo ke sana gitu. Nggak ada berprasangka, tulus. Hatinya tulus. Nggak ada kayak mau lihat ini, enggak. Kalau disuruh ke sana, ayo ke saya. Itu ya, tulus. Dan penuh kekeluargaan, kehangatan gitu. Dia itu merasa safe kalau ada di antara teman-temannya sesama. Nah, jadi saya malah melihat hal yang, kalau saya lihat ya dari pengalaman ini ya, dari pengalaman setelah saya mungkin bukan saya yang tahu, mungkin saya hanya dengar cerita karena saya nggak ada di situ. Sebenarnya domba-domba ini justru menurut saya dijaga bukan dari kan kalau gembalanya itu menjaga dari binatang buas katanya gitu ya. Tapi yang saya takutkan sebenarnya bukan dari binatang buas. Justru domba-domba ini dijaga dari domba-domba yang ada di antara mereka. Yang mengambil posisi sebagai ada dua lah, kayaknya ada pemimpin, ada gembala gitu. Kalau gembala mungkin bukan domba ya. Tapi ada juga domba yang mengambil posisi sebagai gembala. Apalah itu, terserahlah. Cuman saya sampai sejauh ini berpikir. Karena bayangin ya, mulai dari kemarin pagi sampai malam ini, saya berpikir terus. Pikiran saya udah kemana-mana. Saya jadi teringat bagaimana gereja ini bermula gitu kan. Ini kan udah 33 tahun. 33 tahun. Saya dengerin nih ceritanya dikit-dikit ya, saya dengerin gitu kan. Memang saya domba di gereja ini. Jemaat biasa. Saya tidak pernah jadi seperti gembala ya.
Jadi, tapi saya tahu bagaimana, karena saya udah 29 tahun di sini. Yang saya takutkan sebenarnya, kalau melihat daripada pengalaman, adalah pemimpin-pemimpin dari domba ini. Bukan binatang buas. Kalau binatang buas kan kita ibaratkan seperti orang lain yang mau mempengaruhi dia untuk keluar jemaat. Kan kira-kira kayak gitu ya. Tapi saudara Kristiani, kita harus belajar dari apa yang terjadi. Kita tidak secara pribadi ya, atau paling tidak kita secara pribadi, karena kita bukan orang yang bisa berpengaruh besar. Saya bilang pemimpin terbesar di jemaat ini, itulah yang paling mempengaruhi. Itulah yang paling potensi membuat domba-domba itu berantakan. Hati-hati. Siapakah yang paling berpotensi membuat domba-domba itu berantakan, hancur? Yaitu dia. Pemimpin daripada domba-domba itu atau gembala itu sendiri. Founder daripada gereja ini, ketika dia bermasalah, apa yang terjadi? Gereja pecah. Kita beruntung di Indonesia orang-orang bodoh dalam hal internet. Zaman itu kita nggak tahu apa-apa. Sehingga apa yang terjadi di luaran sana kita nggak tahu. Sekarang ini baru kita mulai bisa lihat gitu apa yang terjadi, karena mereka udah mulai taruh di YouTube gitu kan. Gerakan mereka gimana kemudian seperti itu. Tapi dulu zaman ini si gembala nomor 1 ini, saya nggak tahu berapa persen dia bawa jemaat. Berantakan. Seluruh negara. Kita tahu kan. Cuman pemimpin kasih tahu banyak yang sudah gereja-gereja di beberapa negara berantakan. Tapi dia nggak kasih tahu kenapa gitu kan. Itulah siapa? Pemimpin. Gembala. Karena mereka yang paling potensi liburkan kerajaan Allah. Semakin besar pengaruh seseorang itu, semakin besarlah potensi yang bisa ditimbulkan kalau dia mengambil keputusan yang salah. Saya berani bicara ini. Karena ini bukan gosip. Ini fakta. Di Indonesia, ada dulu namanya itu, saya nggak tahu juga, belum kenal saya itu. Ada juga kayak gitu. Pemimpin datang dari luar, terus sesuatu hal tentang terjadi, mempengaruhi juga. Beberapa juga dibawa keluar dari gereja. Ada gereja di mana itu, di Jambi. Kita takut bicara hal yang buruk tentang pemimpin kita. Separuh gereja dibawa. Apa yang saya maksud di sini? Kita yang dianggap bodoh ini, jangan jadi bodoh. Kita punya firman Tuhan. Kita punya Alkitab. Orang boleh menganggap kita bodoh. Tapi kita jangan bodoh. Sekali lagi saya bilang, jangan tempatkan siapapun menjadi guru dalam kehidupan kerohanianmu. Cukup Yesus saja, firman Tuhan saja. Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Ingat, akulah gembala yang baik. Artinya apa? Banyak gembala kan? Tapi nggak semua gembala yang baik. Artinya ada gembala yang nggak baik. Kalau enggak, Yesus nggak perlu bilang akulah gembala yang baik. Cukup dia bilang aku adalah gembala. Nah, kemudian dia bilang gembala yang baik itu ABCD gitu kan.
Artinya ada gembala yang tidak baik. Nah, inilah yang bagian kita secara pribadi, bahwa mengikut Tuhan itu nggak bodoh, saudara Kristiani, sahabat Kristiani. Jangan bodoh. Jangan mau dibilang bodoh. Kalau dibilang lemah, iya. Emang kita lemah. Makanya kita setiap pagi berdoa, setiap pagi, setiap minggu ke gereja. Saya dibilang bodoh, marah sih. Serius, marah saya. Sampai pagi ini saya sampai ngomong ini. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa sudah curhat selesai. Kita nggak bodoh, saudara Kristen, tapi kita lemah. Kita makhluk lemah yang membutuhkan satu sama lain, yang membutuhkan Tuhan, gembala yang baik. Yang membutuhkan gembala yang baik. Jadi, saudara Kristiani, ini saya minta maaf banget. Karena ini pun mimbar saya bebas ngomong di sini. Ketika seseorang bebas ngomong di mimbarnya, saya pun bisa bebas ngomong di sini. Domba itu tidak bodoh. Domba itu lemah. Harus diganti ya. Domba itu tidak bodoh, tapi domba itu lemah. Gak ada binatang yang pintar. Semua binatang pakai naluri. Ada orang yang lebih garang. Ya karena memang dia harus makan dari menerkam. Ngapain domba menerkam? Orang dia rumput, makan pakai rumput aja kok. Gak perlu dia garang gitu kan. Gak perlu dia dilatih untuk single factor. Kan kayak gitu. Jadi saudara Kristiani, kita anak-anak Tuhan, orang-orang terhormat. Kita dipanggil dari mana kita berasal. Ada untuk menjadi dalam kerajaan itu berharga. Jangan ada satu orang pun yang melecehkan kamu. Nggak boleh. Nilai kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua mengambil keputusan yang sama. Kita semua diampuni dengan darah yang sama. Yaitu darah Yesus. Ya, jadi sahabat Kristiani, saya curhat nih di pagi hari ini. Sekaligus menekankan, buatlah Yesus menjadi guru dalam kerohanianmu. Dengar, terima apa yang kamu dengar tentang kebenaran, apa yang kamu dengar tentang ajaran, tapi kamu harus selidiki dan lihat apakah seperti itu. Kalau saudara kakak saya bilang sama yang paling kuat, bantu ya adikmu, saudaramu, dia lagi lemah dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan. Oke. Yang itu saudara itu pun pasti nggak tersinggung. Tapi kalau saya bilang itu bodoh katanya, bantu. Waduh, itu mah benar-benar suatu, bagi saya sih penghinaan. Oke lah, saudara Kristiani. Ini mimbar, saya bersyukur di sini ada mimbar ini. Saya nggak tahu siapa yang dengar, tapi saya udah unfriend sebenarnya orang-orang yang, saya hanya membantu beberapa orang yang berhubungan dengan ini. Saya udah unfriend, tidak berteman di sini, dan saya hanya mau memberikan tekanan kepada setiap kita bahwa kita harus mencari guru yang benar agar kita pun murid bisa mendapatkan hal-hal yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin.